Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya Mes Retail Investment. Hari ini tanggal 9 September 2023. Seperti biasa teman-teman, ini akhir minggu ya, akhir minggu weekend. Saya biasa meminta teman-teman untuk memberikan komen untuk saham-saham apa yang dibahas. Ini ada sudah masuk tapi nggak begitu banyak hari ini. Tapi nggak apa-apa, kan saya bahas teman-teman ya. Jadi ini adalah membahas saham-saham request subscriber. Silakan teman-teman berikan komentar saham apa yang ingin dibahas. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya, terutama yang baru subscribe channel YouTube MS Trade, bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Kita akan langsung masuk ke bahasan terkait saham-saham yang di request teman-teman ya. Baik, namun demikian saya akan membawa teman-teman untuk ngecek dulu di sini ya, di harga komoditas. Ini penting sekali karena ini kaitan dengan saham-saham yang kita pantau ya teman-teman. Baik, untuk crude oil masih di 87 ya, harganya masih hangat, masih bagus untuk terkait oil. Jadi teman-teman mungkin masih bisa memberi perhatian terkait saham-saham yang terkait energi ya. Ini untuk minyak ya. Kemudian juga untuk coalnya harganya masih di sekitar 157, 158. Komoditas lainnya tidak ada ya. Jadi perhatikan di crude oil dan coal aja. Kemudian sekilas update untuk regional sudah mulai menghijau sepertinya ya. Regional sudah mulai menghijau. Sekilas dulu kita lihat dulu untuk regionalnya. Ya, Amerika udah hijau, Eropa juga sudah hijau. Eropa hijau, ini juga hijau. Amerika hijau. Nah, kita lihat dulu, ini adalah kondisinya udah 2 hari untuk, ini adalah untuk Dow Jones. Mulai lambat lagi teman-teman. Sudah hijau ya, 0,2 sekian. Untuk Nasdaq juga sama, S&P 500 juga sama. Ini nggak bisa update ya teman-teman. Padahal speed saya di 40 megabit per second ya, MB per second. Nah ini DJI Dow Jones ya 0,22 naik 2 hari ini. Kemudian Nasdaq juga sudah mulai hijau 2 hari, S&P 500 sudah mulai hijau. Kemudian ini Eropa sudah ada hammer malahan ya. Eropa masih udah hijau maksudnya. Memang Eropa ini koreksinya sedikit ya. Kita lihat dulu untuk VIX, kecemasan pasar, indeks Fear and Greed Index ya. Jadi biasanya kalau VIX ini turun teman-teman, ini biasanya marketnya itu hijau atau marketnya tenang begitu. Tidak ada kecemasan berlebihan ya. Terus kemudian tadi harga komoditas sudah kita cek, ini juga indeks dari harga komoditasnya juga masih tinggi ya. Jadi untuk harga komoditas teman-teman masih bisa perhatikan, terutama terkait energi, batu bara dan minyak ya. Baik teman-teman, saham apa aja yang di request oleh teman-teman hari ini akan saya bahas ya satu-satu sahamnya. Oke, yang pertama adalah MDKA. Kita cek dulu ya. MDKA sebelumnya ada resistan 50 retracement ya, di sini nggak mampu balik arah. Terus kemudian sempat juga ngetes resistan candle sebelumnya di area ini ya. Resistan candle sebelumnya tuh bisa dilihat area sini teman-teman. Ini beberapa kali nggak mampu, ini sebenarnya udah merupakan pertanda akhirnya memilih turun ya. Supportnya kita bisa lihat ada di kisaran 3190 atau 3200-an lah. Sekarang sudah deket support ya. Tapi ada lagi support candle di 3127 ya. Untuk MDKA kita tengok dulu ya. MDKA 4 hari ini dominasi asingnya keluar teman-teman. 4 hari ini dominasi asingnya keluar ya. Oke, kemudian saham berikutnya adalah Bird ya.
Ini ada yang minta dibahas untuk bird nih. Asingnya sebenarnya masih masuk terus untuk birds-nya. Kemudian untuk volume ketika dia turun kemarin, harganya juga, volumenya juga naik. Jadi ini cukup powerful turunnya. Jadi teman-teman harus hati-hati untuk bird ya. Nah, bird seperti ini kondisinya. Ini sudah breakdown ini. Oke, kita akan lihat dulu ya untuk bird ya. Bird, coba kita tarik dari sini. Apakah terjadi breakdown dari tren? Oh ya, sudah terjadi breakdown tren ya teman-teman. Dalam tren besar sudah terjadi break dari tren. Dan ini coba akan saya ukur dulu. Akan saya bikin ini dulu. Apakah terjadi. Sebenarnya ada satu trend channel ya. Ini memang pergerakan dari si bird itu seperti itu. Nah teman-teman bisa perhatikan kira-kira seperti ini. Penurunan yang sebelum kemarin, yang hari Kamis itu sebenarnya dia pas banget di support dari uptrend price channel. Tapi ngebreaknya kebablasan ya teman-teman. Ngebreaknya kebablasan. Coba kalau kita ukur dari tren ini udah habis ya. Trennya udah habis karena udah lewat di 61,8. Sudah lewat 50. Jadi kita ukurnya menggunakan tarikan Fibo yang lebih besar lagi ya. Tarikan Fibo yang lebih besar lagi, di mana sebentar saya hapus semuanya ya. Oke, saya akan tarik Fibo yang lebih besar lagi untuk si bird ini. Nah, teman-teman perhatikan ya. Ini saya hapus dulu. Perhatikan garis yang bawah ini adalah satu tren yang kejebol. Jadi suatu saham yang bergerak naik itu trennya ada di bawah ya menggambarnya. Nah, terus kita tarik seperti ini. Kita bisa ngelihat bahwa si bird ini teman-teman dia telah break dari supportnya yang kedua di 38 retracement sehingga peluang dia koreksinya bisa sampai ke 1730 teman-teman ya. Ya sementara itu aja yang bisa saya updatekan untuk bird ini. Saya kembalikan lagi. Nah coba kita lihat gambaran di weekly-nya untuk bird ya. Mungkin kita juga dapat gambaran. Nah bird ini coretan lama ya teman-teman. Ini coretan lama saya, bukan hari ini. Break dari 38 targetnya ke 1730-an, sama dengan yang tadi karena tarikannya sama ya. Bird ya. Birdnya tadi ketika turun volumenya kenceng. Jadi teman-teman bisa perhatikan. Tapi ini diakumulasi asing ya. Asingnya masuk ya. Oke, kita lihat kalau gitu dengan menggunakan OBV ya, on balance volume untuk bird. Kita lihat dengan menggunakan OBV bird ya. Kita lihat kalau dalam daily ya memang ini OBV-nya garisnya berada di bawah. Jadi ketika harganya turun, volumenya juga ini ya teman-teman, tebel. Coba kita lihat dulu di sini tren ADX, bird ADX ya. Nah bird ini dari indikator ini terkonfirmasi memang dia turun ya teman-teman. Sebenarnya dari indikator ADX kita bisa ngelihat bahwa bird ini sudah nggak bagus sinyalnya tuh dari sini. Bird itu dari sini udah nggak bagus sinyalnya teman-teman. Alasannya adalah di area sini ini, kalau saya garis ke atas ya. Kalau saya garis ke atas itu di sini. Ya kira-kira mulai di sini nih, walaupun dia naik teman-teman, walaupun dia naik. Jadi di area sini walaupun dia itu naik. Sorry saya hapus dulu. Jadi di area sini ini walaupun dia naik tetapi arahnya sebenarnya nggak benar ya. Artinya apa? Artinya plus DI-nya kecil banget, bahkan cenderung 0. Ini artinya sebenarnya dia lemah gitu loh. Kenaikannya lemah. Makanya terus kemudian begitu di tanggal ini 9 Agustus dia sudah nggak ada bentuk lagi ininya, hijaunya nggak nongol, birunya nggak nongol, artinya trennya turun. Dikonfirmasi juga dengan kekuatan tren atau ADX yang merah ini lebih besar, artinya dia tren turunnya kuat. Sementara agak hati-hati aja dulu karena MA200 sudah di depan mata di 1829 dan
targetnya ke 1750 untuk bird ya. Baik, kemudian ada yang nanya hoki Pak mulai naik gitu ya. Betul, hoki mulai naik, saham-saham terkait beras ya. Nah, Aisyah apakah termasuk masih pegang beras juga ya teman-teman? Ini juga naik 2 hari. Oke, yang diminta adalah hoki. Kita akan cek dulu ya teman-teman. Hoki secara indikator ADX memang dia udah bagus banget. Ini sejak tanggal 6 Agustus ya. Ini sebentar kita cek dulu. Sejak tanggal 28 Agustus dia arahnya benar dan kekuatan naiknya kuat ya. Coba kita lihat dengan polosan dulu untuk hoki. Nah, ini hoki ya, hoki dalam polosan atau tanpa ini. Ini memang long downtrend dan dia 3 minggu ini naiknya memang luar biasa. Saya nggak notice karena saya nggak kayaknya kena filter di bawah 200 kayaknya kena filter saya ya. Saya kan membatasi di emiten, beberapa nggak tampil ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu untuk hoki. 2 hari ini asingnya masuk ya teman-teman. Dan ketika dia mulai di atas 81 itu mulai naik ya. Coba kita bandingin bentuknya seperti GTBO nggak? GTBO itu kan juga mulai aktif teman-teman ininya. Volumenya mulai aktif. GTBO. Nah kan volumenya ketika naik mulai aktif ya. Di 200-an tuh saya notice mulai bergerak ini barang-barang lama gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa mulai perhatikan juga ketika saham-saham yang awalnya pergerakannya flat-flat aja volumenya, tiba-tiba terjadi volume, itu teman-teman harus perhatikan ya. Belum dinotis oleh orang banyak, teman-teman harus mulai catat ya, berikan komentar Pak dibahas saham ini gitu. Jadi untuk kembali lagi ke hoki ya, sementara udah lari dia 3 minggu udah lari. Oke, kita ukur dulu deh resistannya kalau gitu. Ini juga lama ya downtrendnya. Kalau kita ukur peak and through Fibonacci, resistannya dia di berapa? Kita ambil dari sini udah lewat targetnya, dari sini udah lewat targetnya 50 retracement udah lewat. Dari sini pas ya. Oke, jadi di sini bisa ada resistan. Memang kalau kita ambil dari sini teman-teman, ini ada target dia di 143 udah dites kemarin ya. Jadi diperhatikan aja besok Senin untuk hoki ini 143 itu targetnya dia ya. Tipis banget ya Pak. Nah, selanjutnya bila mampu lewat lagi itu targetnya adalah di 199 atau 200. Ini menarik kalau di 200. Ya, mungkin ini yang ngedrive pergerakan ini adalah terkait harga beras ya, teman-teman. Nah, teman-teman silakan cari berita. Harga beras masih berlandaskan pada harga eceran tertinggi. Artinya apa? Memang kalau kita lihat di berita-berita itu harga beras pada naik ya. Jadi sepertinya yang mendapat berkahnya adalah sektor-sektor atau saham-saham yang bergerak di bidang beras gitulah ya. Oke, salah satunya teman-teman. Ya, silakan dipantau terus teman-teman ya, karena saham itu pergerakannya adalah di-drive oleh suatu stimulus ya. Stimulusnya apa yang ngedrive pergerakannya? Oh, kebutuhan lagi tinggi di barang tersebut, kira-kira begitu. Atau mungkin dapat insentif apa, pajak atau apa. Kira-kira begitu ya teman-teman. Baik, ada yang minta dibahas juga untuk Bevin. Kita lihat dulu asingnya net buy net sell, tapi dominasinya udah mulai net buy. Bevin turun terus ya. Volumenya biasa aja sebenarnya. Bevin kemarin-kemarin sering saya bahas, Pak kok sekarang nggak dibahas lagi? Ya sebenarnya kalau dia mulai nggak menarik, satu saham itu saya jadi jarang bahas teman-teman. Cuman Bevin ini tipikalnya memang dia masih cukupan enak ya pergerakannya, nggak stagnan gitu loh. Nggak stagnan. Ini weekly-nya ya teman-teman. Nah ini daily-nya ya. Daily-nya kalau kita lihat sudah agak susah di sini di chart saya. Ini tanda bahwa ini barang dulu sering banget saya analisa. Nah kita lihat di weekly-nya untuk bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas ya. Untuk bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas, ini sudah
Saya hapus, ini sudah saya hapus. Kalau nggak salah saya pernah analisa si Bevin ini sampai di sini. Jadi di catatan saya itu Bevin ini konsolidasi dalam rentang yang terbatas di sini. Sebenarnya kalau kita lihat dalam tren besar, si Bevin ini ya terjaga pergerakannya. Ini perlu kita update dulu ya. Kita update dulu karena tarikannya udah beda ya, udah sempat sentuh di ya walaupun sedikit aja ya di atas 1535. Jadi kita update begini, masih cukup solid, valid juga. Nah, pergerakannya si Bevin ini teman-teman ini sebenarnya ya masih cukup ini ya. Kita tarik Fibo-nya ini nggak bisa. Kalau paling presisi memang trend base Fibo ya. Trend base Fibo itu tarikan dari sini coba. Oke, ini boleh ya. Jadi ini sedikit saya koreksi lagi. Tarikannya ini saya menggunakan trend base Fibonacci. Kok nggak dari sini Pak? Enggak, karena kita narik tren itu kan dari 2 titik ya. 1, 2. Terjadi break, oke. Ya, boleh teman-teman nih saya simpulkan bahwa pergerakan si Bevin ini kalau dari candlestick-nya, dia tuh areanya hanya di sini. Ya. Sementara sejak dia ngebreak di atas 916 itu sampai 1535 sebenarnya dia bergerak dalam pola yang cukup terbaca ya. Terus saat ini high-nya sempat di 1535 dalam rentang yang saya analisa ini. Ada support di 1218 di break ya kemarin. Ini weekly ya teman-teman. Terus yang harus diperhatikan juga nanti 1050 sampai minor di 916. Tapi sementara perhatikan di sini. Sekitar 1000-an lah. Tapi ini udah breakout ya, breakdown maksud saya breakdown supportnya di mana yang menahan dia di berikutnya adalah support di 38,2 retracement, 38,2 retracement atau supportnya yang kedua Bevin tadi asingnya udah kita cek net buy net sell. Oke, baik teman-teman, kita cek dulu permetalan ya ini. Kita cek dulu permetalan, sekarang adalah BRMS ya. Oke, BRMS weekly-nya masih oke ya. BRMS weekly-nya masih oke. Ini bisa lewati 50 retracement-nya. Nah, ini juga sama, tarikan saya sama. Jadi BRMS ini masih konsolidasi di sekitar 50 retracement. Nunggu marketnya baik sepertinya, atau nunggu sektor lain tidak bergerak, mungkin dia akan dapat angin segar, atau nunggu stimulus yang lain ya terkait mineral. BRMS asingnya masuk terus, teman-teman masih ingat saya kemarin sampaikan juga BRMS ini asingnya masih bagus banget. Kemudian Inco asingnya masih banyak keluar ya teman-teman, saham-saham besar itu cukup berpengaruh untuk asingnya ya. Nah, Inco memang berada di support, tapi ada yang harus diperhatikan. Support berikutnya tuh 58, 5.800 ya. Ini daily-nya, weekly-nya. Nah, weekly-nya lebih jelas. Ini kunci teman-teman untuk si Medco. Ini catatan juga masih lama, memang belum ke break, tapi kalau dia tutup di bawah 5.900-an, itu sebenarnya terbuka peluang dia ke sini. Sebenarnya dia terbuka peluang ke yang saya coret di bawah ke 4.000 sekian gitu ya. Itu dalam weekly untuk Inco. Inco sebenarnya jarang saya bahas. Kenapa? Biasanya teman-teman kuncinya itu simple. Kalau saya jarang bahas itu berarti saya nggak trading di situ gitu. Biasanya gitu ya saya. Kalau saya seperti itu. Baik, kemudian DMR ya. DMR juga masih sama seperti BRMS, dia masih bertahan di konsolidasi. Nah, DMR ini kalau kita lihat dalam weekly, teman-teman, ini dia baru-baru aja 2 minggu ini bisa keluar di atas 1310 ya. Resistan 1660 ya. 1660 kayak VGA card ya, 1660. Untuk ADMR ini asingnya masih dominan ya. Untuk ADMR asingnya masih dominan. Baik teman-teman, kemudian adalah terkait ini terkait energi deh. Energi. Kita cek dulu untuk Akra. Akra asingnya net sell kemarin.
volume ketika retracement cukup besar sih, tapi nggak lebih besar ketika naik ya. Untuk Akra daily kita lihat masih cukup oke, dia mengalami retracement. Ini pun retracementnya udah saya gambarin kemarin ya. Sempat disentuh ya kemarin 1430, break dari situ, targetnya masih sama 1367 untuk Akra. Kemudian terkait energi, Medco setelah sentuh 1390 sehari langsung koreksi, namun demikian terjaga di atas 1300 teman-teman ya. Ini masih menarik juga karena kaitan dari harga minyak yang memang masih hangat ya, masih tinggi. Kita cek dulu untuk asing dari Medco ya. Asingnya banyak keluar teman-teman Medco. Kalau Elsa gimana? Elsa juga sama, asingnya 2 hari ini keluar, tapi di sebelumnya tanggal 6 September itu asingnya banyak masuk teman-teman ya. Untuk Elsa terkait energi juga, Elsa juga masih terjaga dalam rentang gerak sempit ya, supportnya dia di 402, ini catatannya masih sama, dan ini juga cukup nurut di Fibonacci ya, break dari 386, targetnya ke 360 masih sama. Kemudian terkait gold kita cek sebentar untuk Adaro ya. Adaro masih sempit aja pergerakannya di kisaran MA 200. Apakah masih nunggu dorongan lebih lanjut ya? MA 200-nya 2900 dan 50 retracement-nya 3000 teman-teman ya. Adaro kita tengok dulu untuk asingnya. Asingnya malah keluar banyak ini teman-teman untuk Adaro ya. Volume ketika konsolidasi ini sempat mengecil ini. Baik, kita lihat dulu, memang masih belum begitu bagus kondisi-kondisinya ini, walaupun harga call-nya mulai naik lagi. Indo Tambang Raya juga sama, asingnya masih keluar. Indo Tambang Raya teman-teman. Indo Tambang Raya masih bergerak sempit aja ya, dekat-dekat 50 retracement, dekat-dekat MA 200. 50 retracement resistan yang merupakan resistan yang cukup sakral biasanya ya, di 31.780-an teman-teman. MA 200-nya 33.000. Baik, kemudian kita cek ASA ya. ASA kemarin sempat saya bahas bahwa ini saham naik, resistannya di 1150-an, tapi terus kemudian sehari setelah kenaikan tuh dia mengalami koreksi. Nah, ini yang sering saya bilang teman-teman, kalau satu saham yang naik sehari besoknya koreksi, itu cek besoknya ya, jangan langsung stop ya, karena biasanya ada satu consolidation after break, itu bisa beberapa hari ya, konsolidasi setelah break ya. ASA silakan teman-teman cek ya. Ada yang nanya apakah ada kaitannya dengan KTT ya? Mungkin ini kan rental kendaraan ya teman-teman. Silakan dicek. Ini termasuk ASA ya. Baik, kemudian saham-saham yang terkait properti akan saya bahas ya teman-teman. Pertama SSIA. SSIA ini daily-nya dia ada di area support ya teman-teman. Belum ada sinyal bergerak, tapi ini ada satu ini ya, konsolidasi, di mana resistan konsolidasi 384, 395. Itu aja dulu mampu nggak dia lewati untuk si ASA ini teman-teman. Si SSIA. Asingnya mulai masuk nih 4 dari bursa ini. Kemudian SMRA asingnya hari ini mulai Jumat kemarin mulai masuk ya. Di mana sebelumnya asingnya banyak keluar, volumenya naik teman-teman ya. Ini ketika turun sampai bawah volumenya ada tebel banget. Ini kadang bisa disebut sebagai selling climax ya teman-teman. Jadi volume ketika dibuang di paling bawah itu besar sekali. Tapi setelahnya dia candlenya bagus tapi tinggi juga. Nah, itu bisa menjadi tanda reversal. Nah, ini bisa diperhatikan ya. Ini secara chart juga sama. Reversal dan target penurunannya, dan penurunan ini sesuai targetnya dia turun. Teman-teman, ini bukan gambaran hari ini gambaran beberapa hari yang lalu. 61,8 retracement hampir kecapai di 590 ya. SMRA. Oke, kemudian CTRA ini
ada satu support dia ya. Ada satu support dia. Ya, simpelnya sebenarnya tanpa kita tarik Fibo pun, kita juga tahu ini adalah area support sebelumnya. Tapi Fibo ini kan dia lebih jelas ya. Kayak kita akan tarik juga di sini. Kita tarik dulu. Oke teman-teman, ini dia ada support di 50 retracement ya untuk CTRA 50 retracement, mantul doji, resistannya 1070 untuk CTRA. Kemudian BSDE teman-teman, ini ada MA200 di 1025 dan ini ada sedikit ada tanda-tanda reversal ya, rebound ya. Jadi kita cek dulu di weekly, mungkin weekly-nya juga dalam nih teman-teman. Oh kalau seperti ini sih, ini rentang geraknya sama dengan yang sebelumnya teman-teman di sini. Ya, jadi ya sama juga dari sini juga bisa kita ambil. Dia sekarang sampai di 50 retracement. Ya, targetnya dia ke MA200 ribuan untuk BSDE ya, tapi belum, sudah ada tanda-tanda rebound tapi masih belum ya. Ya sementara dipantau dulu, belum begitu bagus sinyalnya. Nah kemudian P1 ya, Pakuan juga sama, ini sudah muncul doji, apakah akan rebound? Untuk supportnya dia sebenarnya mengarah ke 413 teman-teman ya. Oke baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan, beberapa saham yang merupakan request teman-teman. Bagi yang belum dibahas silahkan berikan komentar untuk saham-saham apa aja yang mau dibahas. Terima kasih teman-teman semuanya.